Oke, selamat bertemu adik-adik. Pembahasan PM penalaran matematik kuis yang pertama. Di sini ada soal nomor satunya. Manakah pecahan di bawah ini yang nilainya paling mendekati setengah? Nah, ini coba kita ambil aja nilainya masing-masing ya adik-adik ya. Kalau 4/7 kan kira-kira 0, berapa ini? Kalau setengah itu kan 0,5 ya. Ah, Kalau misalnya 4/7 itu adalah 0,3. Ya, berarti nggak mendekati ya. 0, kalau 0,4, 0,5 masih bisa ya. 0,4 lah ya. 0,4, 0,5 masih bisa. 0,5, berapa itu? 4/7. 4/7 itu 40, 0,355. Berarti bisa 6 ya. 7 bisa ya. 7. 49. Dia 0,57 ini. Udah hampir mendekati 0,6 ini sebenarnya ini. Kalau yang ini 0, kalau 6, kalau 5 berarti 0,55 lah ya. Nah, kalau ini 0,5 juga, sisanya nanti 5, 6 bagi 11. Berarti 55, 54, 0,54. 7/13, 7 bagi 13, 0,70. Ini kalau 6, 78. Kalau 5, 65. 5 bagi 13. Kalau 4, ini berarti kalau 4 ya 42 ya. 4, 52 lewat ya. Berarti 3. Ini berarti 0,53. Sementara kalau 9/16, 90, 16, 0. Yang ini 5, 80, 10. Berarti 6 ya. 0,56. Berarti yang paling mendekati adalah yang 7/13. Nah, adik-adik, kenapa memang harus seperti ini kita buat? Karena kalau misalnya kita ambil yang konsepnya kali silang, misalnya kalau eh, setengah dengan 4/7, kan dia berarti harus mendekati sama. Ini nanti misalnya 7 sama 8, dia mendekati ya. Nah, di banyak nanti yang agak sama. Jadi kalau misalnya setengah sama 5/9, ini 9 dengan 10 kan hampir mendekati gitu. Jadi selisih satu lah ibaratnya. Jadi harus lebih pas kalau kita ambil yang model disederhanakan aja atau diubah ke desimal ya. Seperti itu yang nomor satu. Nomor dua, gambar berikut merupakan penampakan dari atas sebuah meja dan 6 buah kursi. Ada berapa cara 3 pria dan 3 wanita duduk pada kursi seperti gambar dengan syarat tidak ada pria dan wanita duduk berdampingan. Tidak ada eh, wanita dan pria duduknya berdampingan. Berarti kalau misalnya kita buat polanya itu
ya kan? Kalau kita buat polanya, misalnya di sini laki-laki nggak boleh nanti berdampingan sama wanita, berarti harus laki-laki, laki-laki, laki-laki. Di sini wanita, wanita, wanita. Ini berarti 3, 2, 1. Ini juga 3, 2, 1. Berarti 6 kali 6, 36. Tapi kan bisa di atas yang laki-lakinya, S di atas. Kali 2 berarti 36 kali 2 ya. 36 kali 2 berarti 72. Oke. Nah, ini nomor 3. Dua bilangan, dua angka yang lebih besar dari 10 yang dibentuk dari angka 0, 2, 3, 5, 7 sehingga keempat angka pembentuk kedua bilangan itu beda. Keempat angkanya beda ya, pembentuk bilangan itu beda. Jadi ya jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Nah, jadi misalnya kalau ini kita ambil modelnya gini aja ya. Ini angkanya 2, 0, 2, 3, 5, 7. Terus ini 0, 2, 3, 5, 7. Nah, kalau ini misalnya kita anggap jadi puluhannya. Nah, ini yang jadi satuannya nanti. Nah, maka yang kita ambil kan nggak mungkin dong kalau nol kan, depan puluhannya kan nggak mungkin ini. Jadi kita kosongin ini. Jadi kita ambil dari 20 gitu ya, baru 30, 50, 70 gitu ya, dan seterusnya. Ini misalnya ini 22 dan seterusnya ke bawah nanti sampai 27 ya. Lalu kalau ini berarti 72, 7 dan seterusnya, 7, 7. Nah, kalau misalnya ini kita baca keempat angka pembentuk kedua bilangan itu beda. Jadi nggak boleh misalnya angkanya sama ya. Angkanya sama nggak boleh. Jadi kayak 77 ini nggak bisa. Jadi kalau angka atau di sini dibuat jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin, jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil di sini angka terbesar kan 75, 73 gitu kan. Nah, oke. Inilah angka yang paling besar. Oke, angka yang paling besar atau bilangan yang paling besar dari dua angkanya. Nah, kalau ini kita jumlah berarti 148. Nah, apakah dia kelipatan 5? Salah, ya kan? Lalu jumlah terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk lebih kecil daripada 60. Nah, jumlah terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk lebih kecil daripada 60. Nah, jadi yang paling kecil itu 20 sama 22 ya, 20 sama 22. Nah, ini kan berarti lebih kecil dari 60, berarti benar. Lalu selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 2. Dua bilangan yang paling kecil itu kan selisihnya 2 ya. Nah, ini berarti kelipatan 2 itu ya. Jadi yang ini 20 dikurangi 22 dikurangi 20. Ya, berarti sama dengan 2, berarti kelipatan 2 berarti benar. Jadi jawabannya itu SBB. Oke. Nah, berikutnya nomor 4. Jika garis BY min 4X sejajar sama dengan 3 sejajar dengan garis, ini ada kurang ini, ada Y sama dengan. Nah, maka gradien garis dari Y sama dengan min 2, BX sama dengan. Nah, oke, ini adik-adik,
pertama kita ambil dulu ya, kalau garis itu misalnya adalah bentuk implisit itu modelnya misalnya gini, AX tambah BY tambah C, atau bisa aja C-nya di sebelah kanan nggak apa-apa. Kalau dia gini adik-adik, gradiennya ini adalah min koefisien X, berarti min A, per koefisien B, berarti min A per B. Tapi kalau misalnya garisnya itu model eksplisit, nah ini tadi implisit, ini X, ini modelnya kita buat MX plus N. Jadi yang gradiennya itu langsung di sini adalah M-nya ini, yang koefisien X-nya. Oke. Nah sekarang garis yang kita mau lihat, ada garis BY minus 4X, berarti gradiennya dari sini adalah min koefisien X, berarti min min 4. Berarti jadi 4 per koefisien Y-nya B. Nah, itu nanti karena sejajar, berarti dia sama gradiennya. Sama gradiennya dengan ini, berarti sama dengan 2 ya. Nah, dari situ berarti B-nya itu nanti adalah 4 per 2. Berarti 4 per B sama dengan 2 berarti B-nya 2 ya. Lalu kita masuk ke sini karena ditanya gradiennya ini pindahkan aja. Ini jadi 2BX plus 7. Nih min 2BX-nya pindah aja. Berarti kalau ganti 2 berarti jadi 4X tambah 7 berarti gradiennya nanti adalah 4. Ini langsung kan. Nah, oke Dede, bisa ya. Nah berikutnya nomor 5. Nomor 5. Coba kita lihat Dede. Di sini ada persegi panjang ABCD. Persegi panjang ABCD-nya itu dibuat BF sama dengan FC. DE-nya, ini DE adalah 7 kali EC. Nah, jadi kalau ini misalkan AB-nya itu X, AD-nya itu Y. Nah, karena ini perbandingannya adalah 1, ini 7 ya perbandingannya ya. 7 berarti kalau dicari nanti berapa panjang DE-nya berarti 7/8 dari panjang seluruhnya. Jadi DE-nya itu nanti adalah 7/8 dari X. Karena kita kalau mau nyari luas, ini yang ditanyakan berapa nanti luas yang tidak diarsir, berarti luas yang diarsir, luas seluruhnya dikurangi luas yang diarsir. Oke. Nah, jadi kalau ini berarti kita cari dulu nih, katakanlah ini misalnya luas 1 nih. Nah, maka luas 1 itu nanti adalah setengah alas kali tinggi, setengah dari 7/8 X, ini alasnya, ini yang DE, kali tingginya adalah ini si AD-nya Y. Oke, oke. Lalu luas yang kedua itu adalah yang ini kan setengah Y berarti, setengah Y dikali ini X. Berarti setengah dikali setengah Y kali X, ya kan alas kali setengah kali alas kali tinggi. Nah ini nanti coba kita jumlahkan dulu, kita jumlahkan jadi 7/16 tambah 4/16 karena seperempat itu kalau di ini jadi 4/16 berarti 11/16 XY. Nah itulah nanti luas yang diarsir atau luas 1 tambah luas 2. Berarti nanti luas yang tidak diarsir itu berarti X kali Y, itu kan panjang kali lebar dikurangi 11/16 XY. Atau sama aja nanti ini 16/16, ini 16/16 saja bikin. Jadi 16 kurangi 11, 5/16 XY. Nah gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya nomor 6.
Oke, kita lihat nomor 6. Rata-rata berat badan dari 8 orang bertambah 2 ketika satu orang dengan berat badannya 65 diganti. Nah, kalau ada kasusnya orang diganti entah satu entah dua, nanti sigmanya itu bisa kamu bagi dua. Sigma datanya itu atau total datanya itu nanti bisa kita bagi dua. Nah, dibagi dua misalnya ini kan ada 8 orang, berarti yang tujuh itu nanti yang 7 orang itu nanti anggaplah itu total datanya adalah P, nggak usah pakai rata-rata, totalnya aja. Kalau ini berarti yang satu itu bisa pakai X, bisa pakai 65. Nah, untuk kasus pertama, untuk hal yang pertama itu kan dia Eee, rata-ratanya bertambah 2 ketika satu orang dengan berat 65 diganti oleh orang baru. Nah, berarti kalau misalnya si P ditambah yang lama masih 65, nah ini kan nanti sama dengan ini per 8. Inilah sama dengan 8 kali rata-rata. Karena kan per 8 ini kali silang aja ya. Jadi rata-rata awalnya X rata-rata lah. Terus kalau misalnya si 65 ini diganti sama X, ini kan si X itu yang diganti ya, orang baru ya, orang barunya itu tadi kita misalkan aja si X kan. Jadi P-nya itu ditambah X per 8, rata-ratanya nambah 2, berarti jadi 8 kali rata-ratanya tambah 2. Nah, ini adik-adik nanti tinggal dieliminasi aja. Kalau dieliminasi berarti P-nya hilang. Ini jadi 65 kurang X, terus si 8X-nya hilang, terus, berarti minus 16, karena kan 8X-nya nanti hilang, jadi tinggal 8 kali 2. Berarti X-nya dari sini nanti adalah 81. Nah, pindahkan aja nanti 65-nya kan jadi minus 65, sama-sama min, jadinya dijumlahin. Oke, itu ya adik-adik, yang nomor 6. Berikutnya nomor 7, nomor 7, median rata-rata modus dari data yang berupa bilangan asli yang telah diurutkan mulai terkecil adalah 7. Nah, jadi ini kan ada 4 bilangan ya. Kalau ada 4 bilangan, ini katanya mediannya, rata-ratanya, modusnya adalah 7. Ya udah karena itu median dan modusnya itu 7, udah nanti langsung kita anggap aja yang tengahnya ini mediannya 7 sama modusnya 7, udah. Nah, jadi kita tinggal lihat yang, bilangan, pertama ke 4. Anggaplah ini misalnya A, ini misalnya B. Nah, ini kan kalau dijumlah, ini kan, kalau dicari rata-rata kan 7 juga katanya ya. Nah, berarti kalau dicari rata-rata, per 7 berarti total seluruhnya di sini 28 ini nanti. Karena kan per 7 sama dengan 4, per 4 sama dengan 7 berarti kali silang. Berarti A tambah B-nya itu nanti 14. Oke, kalau A tambah B-nya 14, lalu katanya selisih bilangan terbesar, berarti B dikurangi A ya, jangkauan, itu sama dengan 6. Nah, nanti tinggal kita eliminasi. Ini 2B sama dengan 20, berarti B-nya 10. Nah, kalau B-nya 10 berarti A-nya nanti 4. Ya, masuki ke sini aja nih. Nah, tinggal masukkan aja 4, 7, 7, 10, itulah datanya nanti. Jadi 49 kali, berapa tuh? 49 kali 4 adalah 6, 3, 16, 19 kali 10. Berarti 1960. Oke adik-adik ya. Ini coba kita hilangin dulu.
Oke, nomor 8, kita diminta menentukan mana dari, garis yang berikut yang mempunyai kemiringannya itu paling, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, adik-adik, kalau misalnya dia kemiringan satu garis, nah itu nanti yang jadi patokannya itu adalah eee, garis horizontal ya. Masuknya itu jadi kalau ada misalnya garis vertikal sorry garis vertikal ya. Kalau ada misalnya garis, vertikal, maka, eee, gradien ini tak terhingga ya. Ah, itu garis lurus ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita ambil dia sudutnya dengan sumbu X, kalau kita ambil dia sudutnya dengan sumbu X, dia membentuk siku-siku ya, sudutnya dengan sumbu X. Jadi, kemiringan yang paling besar itu adalah kalau modelnya itu yang seperti ini. Jadi kalau makin turun nanti dia seperti ini, misalnya gini kemiringannya, misalnya gini kemiringannya, ah, atau ke sini lagi, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari nilai, sudutnya dengan sumbu X, maka nanti kalau makin, ke sininya dia makin mendekati sumbu X, maka kemiringannya makin kecil. Nah, jadi kalau model seperti ini yang paling besar kemiringannya ini garisnya ini misalnya ini garis pertama, baru garis 2 yang paling besar, baru garis yang ketiga. Nah, itu dulu ya. Jadi artinya kalau misalnya udah lewat dari garis yang tegak ini, maka kemiringannya itu sudah negatif, itu garis yang turun namanya. Kalau udah lewat dari garis vertikal ini. Jadi kalau misalnya kita buat garis yang, eee, modelnya gini, itu udah lewatin dari garis vertikal, itu adalah garis yang turun. Jadi garis yang turun itu, dia gradiennya negatif gitu ya, di garis yang turun. Jadi dia nanti makin ke sini, dia akan makin kecil, gradiennya, makin ke sebelah kiri turunnya ya, makin ke sini dia nanti dia gradiennya makin kecil. Oke, gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi dari sini yang bisa kita lihat, yang paling besar itu sudutnya itu garis N, ini yang paling besar. Karena itu yang paling mendekati nanti atau yang paling jauh dari sumbu X boleh kita bilang. Ini sudutnya di sini, berarti N. Jadi yang paling besar N itu hanya ini, yang lain kita coret ya. Ini kita ini juga mungkin ya. Baru setelah N, garis yang naik itu kan garis N sama M, berarti, dengan M. Ini berarti karena dengan L coret. Berarti N dengan M, lebih besar M, baru nah sekarang garis yang turun yang 2 ini kan garis yang naik N sama M-nya. N sama M-nya naik, ya kan? N-nya sama M-nya naik, nih naiknya curam ibaratnya. Ini lebih landai. Berarti yang lebih besar kan ini N, ya kan? Ini baru M. Kalau garis yang satu lagi, garis yang 2 ini itu garis yang turun. Garis yang turun itu kita lihat dia mana yang lebih landai. Yang lebih landai itu garis L-nya. Jadi dia masih lebih besaran si si K, ini K-nya. Ini K-nya, terus L-nya itu ke sini, L-nya itu di sini. Itu garis yang sama-sama turun. Jadi, berarti urutannya nanti N-nya dulu, ini yang pertama, baru M, baru K, baru, L. Jadi N, M, baru K, baru L. Jadi jawabannya bola. Oke, ini tadi N ini ya. Oke, yang di atas ini K-nya di bawah. Oke,
Jadi lihat aja nanti dia itu sudutnya kalau di IPA sih saya diajarkan ini nilai sudut, nilai tangennya dengan sumbu X gitu ya. Nomor 9, selama 3 hari penjualan tiket, 1/5 dari yang terjual, yang dicetak terjual pada hari pertama. Nah, berarti yang pertama itu sisanya hari pertama udah berapa tuh, Dek? Kita langsung mainkan sisanya aja. Kalau 1/5 itu udah terjual berarti sisanya 4/5. Nah, misalkan tiketnya itu adalah total awalnya itu adalah X totalnya kan, berarti 4/5 dari X. Lalu yang kedua, hari kedua, setengah sisa penjualan hari pertama terjual hari kedua. Berarti sisanya itu jadi setengah lagi ya. Setengah tapi dari 4/5. Ya, atau sama aja 2/5. Terus sisa yang ketiga, hari ketiga 4/5 sisa penjualan hari kedua terjual hari ketiga. 4/5 dari sisanya yang 2/5 ini kan. Berarti yang sisa hari ketiga itu jadi 1/5 doang. 1/5 dari 2/5, itulah nanti yang sisa pada hari ketiga. Nah, inilah nanti yang sama dengan 40, ya kan? Berarti X-nya itu nanti adalah 40 bagi 2 dulu lah ya. Berarti 20 kali 25, 500. Berarti dari sini jumlah tiketnya, eee, yang tercetak 500 berarti nomor satu benar. Kalau hari pertama 1/5, berarti 1/5 dari 500 benar. Kalau hari kedua setengah dari 400 karena sisanya tadi 4/5 dari 500 ya, berarti 400. Terjual setengah berarti 200, benar. Nah, baru hari ketiga, eee, hari ketiga itu 4/5 dari 2/5. 4/5 dari 200, ya kan? Karena 4/5 dari hari kedua, 160 yang itu benar ya? Coba deh. Yang hari ketiga tadi adalah terjual hari ketiga 4/5 dari, eee, 2/5. 2/5 itu 200 ya? Berarti, benar. Oke, berarti benar semua. Oke, terakhir ini nomor 10, gambar pemandangan di atas berbentuk persegi panjang, dengan bingkai, nih ini dibuat bingkai ini ya, bingkainya panjangnya 1 inci di setiap sisi, berarti ke sini 1 inci, ke atas, ke atas juga 1 inci, ke sini 1 inci. Oke, lalu jika luas dari, luas gambarnya, ini kita bikin berarti luas gambar, sama dengan 2 kali luas bingkai, 2 kali luas bingkai. Nah, kalau luas bingkai itu, berarti bukan seluruhnya ya, luas bingkai itu yang arsirannya itu aja. Luas bingkainya itu nanti, harus arsirannya itu aja. Jadi hati-hati. Nah, luas yang gambar itu berarti X tambah 2-nya itu nanti jadi dikurangi sama 2 berarti X. Kalau lebarnya itu dari X ini kan, dikurangi 2 berarti X kurangi 2. Berarti luas gambar adalah X dikali X minus 2 ditambah 2 kali luas bingkai adalah luasnya si, seluruhnya sampai luar, X dikali X tambah 2 dikurangi
gambarnya. Berarti dikurangi X kali X minus 2. Gitu ya. Ah, ini boleh kita coret X-nya ini semua sama-sama bagi X ya. Sama-sama bagi X berarti X minus 2 sama dengan 2X plus 4. Nah, ini jadi X sama X-nya habis. Jadi 2 dengan minus minus berarti 4 berarti 8. Berarti X-nya itu 10. Nah, di sini yang ditanya berapakah nilai apa? Ini nilai X yang ditanya ya. Jadi jawabannya 10. Oke. Nah, itu aja ya adik-adik. Ini bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan kuis set 1 ya, pengenalan matematik. Ya, mudah-mudahan membantu. Itu aja. Jangan lupa adik-adik di-like dan kalau boleh di-subscribe dan juga di-share biar berguna buat teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Salam sehat.